kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rusli Mono Arfa dan istri yang tercinta ini di akhir pekan. Apa kabar saudara? Sehat? Amin. Amin. Ada sukacita? Amin. Amin. Haleluya. Ada damai sejahtera? Amin. Saudara, dan apa yang saudara pikirkan di akhir pekan? Ada banyak kegiatan kah? Saudara, mari kita ambil waktu sejenak. Kita masuk dalam hadirat Tuhan sebelum kita masuki akhir pekan ini dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin saudara sudah rencanakan ya saudara ya. Mari saudara kita teduhkan hati kita. Kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur dan bersuka cita sebab Engkau baik, teramat baik, Amen. Sangat baik dalam hidup kami yang telah membangunkan kami di pagi hari ini di akhir pekan, dan ada banyak kegiatan kami hari ini sehubungan dengan akhir pekan, tapi kami mau datang kepada Tuhan. Kami mohon penyertaan perlindungan Tuhan sepanjang hari di akhir pekan tatkala kami beraktivitas mengisi akhir pekan ini dengan kegiatan-kegiatan. Maka firman yang akan kami baca, kami dengar, ini akan memberkati kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat yang diurapi, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, kita lihat satu ayat di Matius pasal 28, ayatnya yang ke-18. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saudara, Yesus diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Haleluya. Nah saudara, kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10, Tuhan Yesus berkata dengan tegas di sana, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Nah saudara, di sepanjang sejarah dari awal sampai dengan hari ini, ya, dari awal kehidupannya sampai hari ini, iblis sang pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang supaya saudara dan saya memperoleh hidup. Amin. Dan kelimpahan. Amin. Amin. Saudara, yang terpenting saat ini, apakah kita membiarkan pemulihan dan kelimpahan dalam hidup kita dicuri oleh iblis? Haleluya. Nah saudara, iblis sedang berusaha mengalihkan fokus kita kepada apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Karena itu jangan tertipu. Iblis sedang berusaha untuk mengalihkan fokus kita kepada masalah-masalah dan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Yang sedang dibicarakan oleh banyak orang hari-hari ini, sehingga kita menjadi takut, menjadi khawatir, kita menjadi gelisah, dan pada akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Bahkan mungkin kita bisa meninggalkan Tuhan Yesus, karena dunia hari-hari ini begitu giat-giatnya menarik kita, ya, supaya kita meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, di dalam Injil Matius tadi 28 ayat 18, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga maupun di bumi." Amen. Hal ini jelas memberitahukan kepada kita
bahwa Yesus adalah sang penguasa atas segala alam semesta dan ciptaannya. Amin. Dia sedang menegaskan tentang jati dirinya yang sebenarnya, bahwa dia adalah Allah yang berkuasa atas apapun, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Saudara, di kitab saya yang dahulu, yaitu Al-Quran, disebutkan bahwasanya hanya Isa Al-Masih yang disebut dengan kalimat dari Allah. Hanya Isa Al-Masih yang disebut sebagai kalimat dari Allah, saudara. Gelar ini tidak mungkin diberikan kepada orang lain, kepada nabi dan rasul yang lain, ya kan? Tidak mungkin. Nah, kalau kita lihat di dalam Quran surah ketiga Ali Imran ayat 45, ya, dikatakan, ingatlah dalam kurung ya, ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat daripadanya, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan dalam kurung kepada Allah. Jadi dia yang bukan saja bergelar, ya, kalimat Allah, kalimat dari Allah, tapi juga terkemuka, wajihan fid dunya wal akhirat. Dengan menyatakan Isa Al-Masih adalah kalimat Allah, maka Isa Al-Masih identik dengan Allah itu sendiri. Sebab di mana ada kalimat Allah, maka di sana pasti ada Allah. Dan di mana ada Allah, maka di sana pula lah kalimatnya atau firmannya berada. Apakah ada kemungkinan di mana satu waktu Allah tidak dapat berkata-kata karena kalimatnya belum ada? Tentu tidak pernah. Kenapa? Karena pada hakikatnya kalimat Allah sama kekalnya dengan Allah itu sendiri. Sehingga sama-sama tidak mungkin pernah ada secara terpisah. Ayat ini juga mengemukakan bahwa Isa Al-Masih adalah kebenaran, Al-Haq. Sebab kalimat Allah pasti benar. Isa Al-Masih tidak pernah berdosa. Kalimat Allah tidak mungkin bisa melakukan kesalahan walau sekecil apapun. Kalimat Allah merupakan kalimat yang penuh keadilan karena Allah Maha Adil. Kalimat Allah penuh kasih dan rahmat karena Allah itu Maha Kasih. Amin. Maka dari ayat ini, saudara dan saya, kita semua bisa mengetahui bahwa Isa Al-Masih adalah Maha Adil, pengasih dan penyayang, suci dan benar adanya. Amin. Oleh sebab itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Isa Al-Masih adalah wajihan fid dunya wal akhirat, terkemuka di dunia dan di akhirat. Amin. Nah saudara, pengertian terkemuka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan kata terkemuka mengandung arti yang pertama terpandang. Ya, terpandang itu ya artinya disegani karena kedudukan, kekayaan atau kepandaiannya. Ya, juga terkenal. Tapi yang kedua, terkemuka ya selain terpandang terkenal, paling baik
artinya unggul, pandai, dan sebagainya. Nah, saudaraku yang kekasih, manusia mungkin terkemuka di dunia, tetapi tidak di akhirat. Ya kan? Manusia boleh terkemuka di dunia, tetapi tidak di akhirat. Seorang manusia tentu boleh dikatakan sebagai seorang yang terkemuka. Mungkin karena kekayaannya, kepandaiannya, jabatannya seperti seorang presiden, begitu ya. Mungkin dia seorang yang terpandang karena kecantikannya, karena ya banyak hal, ya. Tetapi tentu saja tidak ada manusia yang dapat dikatakan sebagai yang terkemuka di akhirat. Siapakah yang dapat menyaingi Allah sebagai yang sama atau yang lebih terkenal, lebih rupawan, lebih kaya, dan lebih pandai daripada Allah sendiri? Adalah perbuatan syirik, saudara, jika kita menyamakan seorang manusia dengan Allah, ataupun menyebutnya sebagai yang terkemuka di akhirat. Iya dong. Ini perbuatan syirik kalau kita mengatakan bahwa seseorang itu terkemuka di akhirat. Namun, dengar baik, adalah tepat bahwa jika Yesus Kristus, Isa Al-Masih adalah Allah, maka ia tentu dapat disebut sebagai yang terkemuka di dunia dan sekaligus juga di akhirat. Haleluya. Nah, Yesus Kristus yang terkemuka dalam kitab Injil menerangkan, ya, misalnya di Yohanes 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, saudara, pada mulanya adalah firman atau kalimat Allah. Ya kan? Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Haleluya. Dengan memahami ayat ini, maka kita akhirnya mengerti mengapa Yesus Kristus dikatakan sebagai yang terkemuka di surga dan di bumi, atau dalam Al-Quran, Isa Al-Masih wajihan fid dunya wal akhirat, terkemuka di dunia dan di akhirat. Yakni karena Yesus Kristus, Isa Al-Masih selalu bersama-sama dengan Allah, dan ia adalah Allah. Yesus Kristus adalah yang menciptakan dan berkuasa atas dunia dan akhirat. Ia adalah pemilik dunia dan akhirat. Amin, saudara. Amin. Dalam Injil menjelaskan Yesus Kristus jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bahkan hanya Dia saja yang diberi kuasa di dunia, di bumi, dan di surga. Coba kita baca Efesus 1 ayat 21. Ya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. melainkan juga di dunia yang akan datang. Oh, haleluya. Karena itu di dalam Matius 28 ayat 18 tadi, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kedua ayat ini menjelaskan bahwa Yesus Kristus sungguh benar-benar seorang yang terkemuka dan berkuasa di dunia dan di akhirat. Ayat selanjutnya mengatakan,
Ayat 19. Ya, Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. nah karena itu pergilah. Yesus memerintah saudara dan saya, memberikan amanat. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ada sesuatu yang menarik dalam Matius 28 ayat 18. Di sana dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yesus mendekati mereka. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud mereka? Tentu tidak lain dan tidak bukan ya, adalah beberapa orang di antara para murid yang tidak menyembahnya pada waktu mereka bertemu dengan Yesus setelah ia bangkit dari kematian. Mengapa? Karena mereka ragu-ragu. Padahal mereka telah sekian lama berjalan bersama Yesus. Itulah dua orang yang sedang berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Mereka adalah saksi hidup dari apa yang Yesus telah lakukan dalam hidup dan pelayanannya. Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan Yesus menyembuhkan orang sakit, orang yang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, buta melihat, bahkan orang mati dibangkitkan, dan berbagai mujizat yang lain yang Yesus nyatakan. Saudara, seringkali kita mirip dengan para murid. Bahkan beberapa orang dari para murid yang ragu-ragu itu. Kita berkata mengenal Yesus, tetapi seringkali meragukan dia. Meragukan kuasanya. Ya, meragukan janjinya. Paulus berkata, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Saya bisa lihat itu di Roma pasal 9 ayat 6. Demikian juga Ayub. Kalau saudara lihat di Ayub pasal 42 ayat 1 dan 2. Ayub menjawab kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Oleh karena itu, ada beberapa hal yang penting yang perlu kita ingat hari ini, saudara. Yang pertama, karena dia punya segala kuasa di surga dan di bumi, maka dia berkuasa atas masa-masa krisis, masa-masa sukar, masa-masa kekurangan, bahkan apa yang sedang terjadi saat ini dan yang akan terjadi di masa depan. Amin. Amin. Dia tidak akan tergoyahkan oleh apapun juga. Di tengah-tengah dunia yang tidak stabil, dengar baik, Yesus, dia tetap stabil. Amin. Sorga tetap stabil. Amin. Itulah sebabnya di tengah-tengah situasi dan apapun yang sedang terjadi, dia akan memberkati segala pekerjaan tangan kita. Menyertai perjalanan hidup kita di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Yang mungkin akan segera berganti dengan endemik. Dan membuat kita tidak kekurangan apapun. Amin. Amin. Hal yang kedua, yang tidak kalah pentingnya dari hal yang pertama adalah mengeluh dan bersungut-sungut itu tidak ada gunanya, saudara. Mengapa? Karena ketika kita berkeluh kesah dan bersungut-sungut tanpa kita sadari, kita sedang menista Allah, menganggap rendah dia dan melecehkan dia, dan kita sedang membangun narasi untuk tidak percaya lagi kepada dia. Saudara lihat itu di Bilangan 14 ayat 11. Saudara, Allah membenci persungutan.
Karena itu tetaplah mengucap syukur dan bersuka cita dalam segala hal, karena ada kuasa dalam pengucapan syukur. Amin. Amin. Dia bukan hanya Allah yang empunya segala kuasa di surga dan di bumi, tetapi dia juga Allah yang tinggal di dalam hati kita semua. Amin. Amin. Dia ada di dalam kita. Amin. Dan dia berjanji akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman ini. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas janjimu. Kau tidak akan pernah membiarkan meninggalkan kami. Benar Tuhan. Karena Engkau berkuasa di Haleluya. bumi dan di surga. Engkau wajihan fi dunia wal akhirat. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan lebih daripada itu Engkau tinggal di dalam kehidupan kami. Haleluya. Sehingga apapun yang terjadi hari-hari ini, kami percaya Engkau beserta dengan kami. Dan ada jalan keluar, ada solusi dari setiap persoalan yang kami hadapi. Berkati seluruh subscriber Galilea Network, di mana saja mereka berada dalam setiap fase kehidupan yang mereka lalui. Tuhan beserta dan mereka tetap mengucap syukur dan bersuka cita. Amin. Sebab Tuhan akan memberi kuasa di balik pengucapan syukur itu. Ada mujizat di balik persoalan yang kami hadapi. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Mono Arfa dalam program ziarah ke Holy Land yang akan direncanakan pada tanggal 17 Oktober hingga 27, jadi ada 11 hari perjalanan yang sangat memberkati Bapak Ibu. Nah saudara, tema yang selalu saya sampaikan untuk berziarah ke sana adalah menggali akar kekristenan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 122, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara, perjalanan kita diawali dari Jakarta. Nah saudara, tentu kita mulai dengan Mesir ya. Di Mesir, saudara, ada banyak tempat yang cukup menarik untuk kita datangi. Selanjutnya kita akan meninggalkan Mesir dalam perjalanan menuju Israel. Kita akan melewati padang gurun Sin atau padang gurun Sinai, di mana setelah menyeberangi Laut Tebrau, pada waktu itu Musa dengan tongkatnya membelah air laut dan bangsa Israel berjalan di tengahnya. Nah tentu kita akan bermalam di Sharm el-Sheikh dan menikmati keindahan pantai sekaligus menjelajahi padang gurun, padang pasir yang mungkin menjadi hal yang langka di Indonesia, saudara ya. Dan selanjutnya kita akan ke perbatasan dan memasuki Israel. Nah ketika kita memasuki perbatasan, dan perbatasan itu namanya Taba, perbatasan Mesir Israel. Kita akan melewati Eliat atau Laut Merah, daerah yang akan kita lewati ketika masuk Israel melalui perbatasan Taba, Mesir Israel. Nah selanjutnya saudara, kita akan menuju Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Kita juga akan melihat gereja kelahiran Yesus, lebih dikenal dengan nama Nativity Church. Salah satu gereja terbesar di Bethlehem yang adalah wilayah Palestina, saudara. Kita juga akan ke Nazaret. Nazaret, kota di mana Allah melalui malaikat Gabriel membawa kabar kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Selanjutnya
kita akan mengunjungi wilayah Yerusalem. Nah, Yerusalem, saudara, adalah kota terbesar dan utama di Israel dan menjadi ibu kota Israel. Kota yang berdiri di tengah-tengah lembah Yudea, bergelar sebagai ratu dari kota-kota dunia selama 30 abad. Terletak di ketinggian 800 meter dari permukaan laut, menjadi tempat yang dipilih Tuhan sebagai benteng monoteisme. Bagi umat Kristen, disinilah Tuhan Yesus datang dieluk-elukan, tetapi kemudian disalibkan, mati dan bangkit serta naik ke surga. Ada ruang perjamuan kudus terakhir juga akan kita kunjungi. Terletak di Bukit Zion, adalah tempat Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, terkenal dengan nama Last Supper Room. Kalau sudah baca di Markus pasal 14. Di ruang ini juga Tuhan Yesus menampakkan dirinya 2 kali kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya dan kemudian menurunkan Roh Kudus. Tentu kita akan datang ke tempat yang sangat kudus bagi bangsa Yahudi, yaitu tembok ratapan. Kita juga akan pergi ke kapel kenaikan terletak di atas Bukit Zaitun. Di dalam kapel terdapat pijakan dengan cetakan kaki yang diyakini adalah pijakan kaki Tuhan Yesus ketika naik ke surga. Kemudian kita juga akan pergi ke Bukit Zaitun. Terletak di kawasan timur kota Yerusalem, melewati lembah Kidron dengan ketinggian puncak 300 kaki di atas Yerusalem. Nah, Bukit Zaitun dimuliakan oleh kaum Yahudi dan Kristen. Disinilah Kristus terangkat ke surga, menangisi kehancuran kota Yerusalem dan mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Mari kita datang ke Yerusalem untuk melihat kota suci yang luar biasa, kota sangat bersejarah, kota yang disucikan oleh 3 agama, Islam, Yahudi, dan Kristen. Dan kiranya saudara bisa bersama saya pada 17 sampai 27 Oktober 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Elahem Besem Hamasiyah. Bapak Ibu, saya bersama Mr. Jamal, guide lokal selama kami berada di Israel. Mr. Jamal adalah seorang Arab Muslim. Dia tinggal di Yerusalem, dia punya kartu tanda penduduk Israel, tetapi dia memiliki paspor Yordania. Nah, saat ini saya sedang berada di kawasan tersuci umat Yahudi, di tembok ratapan. Lihat di sana, dan ada yang mereka lagi berdoa. Bapak Ibu yang berkerinduan datang ke tempat ini, daftarkan dirimu bersama saya, bersama Marian Tour and Travel. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada